Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit menyampaikan tausiah tentang bagaimana pentingnya menghormati kedua orang tua. Berbakti kedua orang tua sering sekali kita lihat di dalam dunia yang hidup yang serba canggih ini. Banyak sekali anak-anak yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Padahal nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan sangat mengajarkan dan menekankan untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dan ucapkanlah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak aku masih kecil. Ayat ini mengingatkan kita akan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita adalah salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Orang tua adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Mereka adalah orang yang telah merawat kita, membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta dan pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita tidak hanya sekedar membantu mereka dalam pekerjaan, rumah ataupun memberikan materi. Lebih dari itu, berbakti kepada kedua orang tua berarti menghormati mereka, mendengarkan nasihat mereka dan berusaha membuat mereka bahagia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tuamu dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tuamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagaimana dalam hadis ini mengatakan betapa pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus terlebih dahulu mendapatkan ridho orang tua kita. Jika kita ingin menghindari murka Allah, maka kita harus terlebih dahulu menghindari kemurkaan orang tua kita seperti membuatnya kecewa, marah dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim yang baik tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik itu ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua bukanlah sekedar memberikan mereka kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, pengorbanan, dan pengabdian kepada kedua orang tua kita sepanjang hidup mereka. Sebagai seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita untuk kita. Mereka telah melahirkan, merawat, memberikan pendidikan, dan mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti kepada mereka. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita terhadap mereka, maka doa mereka untuk kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ilham Humaidi, anak yang berbakti kepada kedua orang tua akan dijanjikan tidak akan masuk neraka, sedangkan anak yang durhaka akan terhalang dari surga. Dan yang anak yang berbakti kepada kedua orang tua mendapatkan keberkahan hidup, termasuk panjang umur, pasangan hidup, dan keturunan yang baik. Kedudukan anak yang soleh lebih berharga daripada harta, karena harta tidak dapat memberikan kebahagiaan tanpa anak yang baik. Amal dan ibadah tidak akan bermanfaat jika tidak menghormati dan taat kepada kedua orang tua. Seperti dalam kisah Uwais Al-Qarni yang semasa hidupnya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dalam kondisi lumpuh meskipun hidup dalam kemiskinan dan menderita penyakit kulit. Ia tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap ibunya yang sudah tua. Ia bahkan menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji, meskipun jarak yang harus ditempuh sangatlah jauh. Uwais dikenal oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena bakti dan pengorbanannya terhadap ibunya. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kepada kita menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua sama halnya seperti seorang pelukis dan kanvas. Orang tua adalah pelukis yang menciptakan karya seni yang sangat indah, yaitu anak-anaknya. Sebagaimana pelukis merawat kanvasnya, orang tua juga merawat dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.
Begitupun kita sebaliknya merawat dan menghormati mereka. Ada beberapa cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, kita harus mendengarkan dan patuh kepada nasihat serta perintah mereka yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, kita membantu mereka dalam segala urusan yang mereka perlukan, maupun fisik ataupun materi. Dan yang ketiga, kita mendoakan kebaikan mereka setiap saat. Selain itu, bagi orang tua yang sudah meninggal, bentuk bakti kepada mereka adalah dengan tetap mendoakan dan menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka dan berbuat baik atas nama mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan dalam hidup dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan saya dengan adanya tausiah agama ini dapat mendapat wawasan luas bagi kita semua, agar kita mengetahui betapa pentingnya menghormati kedua orang tua kita. Ingatlah, kasih sayang orang tua kepada kita bagaikan lautan yang tak bertepi. Mereka rela berkorban segalanya demi kebahagiaan kita. Membalas kebaikan mereka adalah bentuk penghargaan tertinggi atas cinta yang telah mereka berikan kepada kita. Dengan berbakti, kita akan terlatih untuk menjadi pribadi yang sabar, penyayang, dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.